Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur dan pujian kita kepada Allah SWT pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi ini kita lanjutkan membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Isra, ayat yang ke-91 kalau tidak salah. Sebelumnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Atau engkau memiliki sebuah taman, kebun, min nakhilin, dari kurma, wa inabin, dan anggur, fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, maka engkau alirkan sungai-sungai di celah-celahnya dengan deras, ya, aliran yang deras. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau runtuhkan langit kama za'amta alaina, sebagaimana engkau meyakinkan kami, kisafan, berkeping-keping, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau membawa Allah atau mendatangkan Allah dan malaikat qabila, berhadap-hadapan. Au yakuna laka baitun, atau engkau memiliki sebuah rumah, min zukhrubin, daripada perhiasan emas atau perak, ya. Au tarqa fis sama, atau engkau naik ke langit. Walan nu'mina liqiyaka hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu, dan kami tidak akan percaya bagi naiknya engkau ke langit itu sampai engkau turun membawa kepada kami sebuah kitab yang dapat kami baca. Qul, katakanlah Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyarar rasula, tiadalah aku kecuali seorang manusia yang menjadi utusan. Jadi rangkaian ayat-ayat tantangan kaum musyrik kepada Rasulullah SAW setelah mereka ditantang untuk membuat semacam Al-Quran
Tapi bukannya imannya mereka bertambah, tetapi malah bertambah kufur. Sudah disampaikan di dalam Al-Quran itu berbagai ibarat, berbagai ungkapan, berbagai perumpamaan, tapi semuanya itu tidak menambah keimanan, tidak menambah membuka hati mereka, bahkan mereka bertambah kufur. Maka jawaban mereka, ya, dengan kekufurannya mereka menantang Rasulullah SAW. Yang pertama sudah kita baca pada minggu yang lalu. Yang pertama, mereka ingin supaya negeri mereka itu bukit-bukit digeser, dilapangkan, dan di situ diterbitkan mata air. Ya, di sini diungkapkan mereka menginginkan terbitnya matahari, terpancarnya mata air di gurun yang gersang tersebut, sehingga buminya menjadi subur. Ya. Itu tantangan pertama oleh kaum musyrik itu. Yang kedua, kalau tidak, coba buat engkau adakan sebuah kebun yang luas dari kurma dan anggur, lalu alirkan di celah-celah kebun itu sungai-sungai. Ya. Al-anhar itu jamak dari nahrun. Jadi bukan satu sungai yang mereka minta, tapi sungai-sungai. Ya, mengalir dia dengan air yang jernih, dengan aliran yang deras. Kemudian yang ketiga, kalau tidak juga engkau bisa runtuhkan langit, ya, jatuhkan langit itu sebagaimana yang kamu katakan untuk meyakinkan kami. Ya, langit bisa runtuh. Sekarang runtuhkan berkeping-keping langit itu. Kalau tidak juga, bawa Tuhan kamu itu yang kamu sebut, ya. Bawa Allah itu dan malaikat berhadapan dengan kami. Ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau tidak juga, mana rumah kamu yang kalau betul kamu, ya, diutus oleh Allah, coba buat rumah, atau kamu memiliki rumah yang dilapisi perhiasan-perhiasan emas, zukhruf. Ya, zukhruf itu perhiasan biasanya ukiran-ukiran yang terbuat dari emas dan perak. Nah, bayangkan seperti apa rumah yang mereka minta itu. Nah, kalau enggak juga, autar qafis sama, naiklah ke langit. Ya, tapi kami tidak akan percaya kepada engkau karena naik ke langit itu, liruqiyika, sampai engkau membawa turun sebuah kitab, kitab yang menjadi utuh yang bisa kami baca. Itulah tuntutan mereka itu untuk menantang Nabi kalau memang Rasulullah itu sebagai seorang yang pembawa dakwah yang benar. Sebentar. Apa jawaban Rasulullah SAW? Allah menuntunnya, qul, katakanlah hai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Itu mensucikan, Allah menuntun Rasulullah SAW supaya mensucikan Tuhan, mensucikan Allah.
dalam bahasa Arab tanzihullah itu mensucikan Allah dari sifat-sifat yang mereka minta itu. Pertama, dikira Allah itu di langit, lalu pergi ke langit dan bertemu dengan Allah untuk mengambil kitab. Yang kedua, Allah bisa turun, bawa Tuhan itu kepada kami. Allah itu datangkan kepada kami dengan berserta para malaikat untuk berhadapan. Itu kan sama dengan makhluk dia. Dianggap Allah itu sama dengan makhluk, bisa dibawa-bawa kemana-mana gitu. Maka maha suci Tuhanku dari semua sifat yang kamu katakan itu. Itu yang pertama, tuntunan Allah kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, hal kuntu illa basyara rasula. Hal itu maknanya tiada. Tiadalah aku kecuali manusia sebagai utusan, sebagai rasul. Kenapa? Ya, sebagai manusia tidak akan sangguplah untuk meruntuhkan langit. Ya, siapa yang sanggup meruntuhkan langit? Tetapi kalau Allah berkehendak, tentu bisa juga meruntuhkan langit. Tapi itu tidak dilakukan. Ya, kenapa Rasulullah menolak permintaan mereka ini? Karena yang pertama, yang begitulah mukjizat Rasulullah sudah ada, yaitu Al-Quran. Mereka sudah ditantang. Kalau kamu sanggup, coba ciptakan satu Al-Quran, satu kitab lagi seperti Al-Quran. Walaupun seluruh jin dan manusia ini berhimpun, kamu tidak akan sanggup menirunya, menciptakan sebuah kitab seperti Al-Quran. Itu mereka tidak sanggup, tapi minta lagi. Itu karena dasar mereka memang orang-orang kafir yang hatinya, kalbunya belum terbuka untuk menerima kebenaran. Kemudian yang kedua, dikabulkan pun walaupun Allah sanggup kecuali yang terkait dari tanzih, itu pensucian Allah itu dari hal-hal yang mustahil, ya. Tapi hal-hal yang mengubah alam ini tentu bisa. Seperti tiba-tiba memunculkan mata air, bisa oleh Allah kalau Allah berkehendak. Atau menciptakan kebun anggur begitu-begitu seperti tukang sulap, jadi dia. Ya. Atau tadi membuat rumah yang penuh hiasan, atau naik ke langit, sudah. Rasulullah juga sudah naik ke langit. Ya. Tetapi dasar mereka tak akan percaya juga. Rasulullah khawatir kalau ini dikabulkan, mereka juga akan kufur seperti umat Nabi Saleh, kaum Samud. Lebih ajaib mana sebuah bukit batu melahirkan seekor unta, langsung besar. Ya. Unta besar betina menyusui lagi. Ya. Susunya banyak. Itu suatu hal yang amat ajaib. Mana ada yang bisa terjadi di dunia ini. Tetapi itu diciptakan oleh Allah untuk mendukung, untuk menguatkan bahwa Nabi Saleh itu betul-betul seorang utusan Allah. Tapi apa yang terjadi? Bukannya mereka beriman kepada Saleh, bahkan unta yang dikirim kepada mereka itu mereka bunuh. Setelah itu negeri mereka itu diporak-porandakan, dihancurkan oleh Allah SWT.
Kalau hal itu terjadi kepada umat Muhammad, tentu ya tamatlah riwayatnya. Nah, itulah alasan-alasannya Rasulullah ya, tidak meminta kepada Allah supaya dikabulkan permintaan-permintaan mereka. Mereka karena memang kekufuran mereka, karena kalbu mereka itu belum terbuka untuk menerima kebenaran. Maka Allah menuntun beliau Rasulullah SAW untuk mengucapkan Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku, dan tiadalah aku ini, kata Rasulullah, kata Allah menuntun Nabi kita, kecuali adalah seorang manusia yang menjadi utusan, menjadi Rasul. Nah, itulah kalau sekarang bagaimanapun orang yang tidak membuka hatinya untuk menerima kebenaran, tidak akan beriman. Baru-baru ini ada orang yang membakar Al-Quran di Swedia, diprotes sama orang, ya mereka juga tidak akan beriman. Mereka tidak membacanya dan mereka tidak membuka hatinya untuk menelaah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, karena itu mereka sudah takut sendiri. Yaitu yang disebut Islamophobia. Itu menjadi pelajaran bagi kita, dan penentangan itu sudah ada sejak zaman dulu, zaman sekarang apalagi ya, dan mungkin akan kita saksikan bagaimana orang-orang yang kafir itu tidak mau menerima atau bahkan merusak merusak perasaan kita. Kita tidak pernah, kaum muslimin itu tidak pernah merusak perasaan mereka. Tidak ada umat Islam yang membakar-bakar Injil misalnya. Dan kita juga disuruh percaya kepada Injil, walaupun Injil mereka itu ya tidak tahu asal usulnya. Ya, tapi ya kaum muslimin tidak pernah menyinggung atau menghinakan apa yang mereka percaya, tapi mereka berbuat yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin Allah yang akan menghukumnya. Silakan kalau ada yang ingin kita bahas pada pagi ini. Yap. Surat Al-Isra ini kan bercerita tentang Isa. Di awal surat kan sudah disampaikan. Mengapa kok baru pada ayat 93 ini muncul tentangan untuk naik ke langit kepada Rasulullah? Ayat 93 ini turunnya lebih dulu dari ayat 1. Iya, jadi karena Isra Mi'raj kan tidak mereka saksikan. Kan cerita Rasulullah SAW bahwa beliau Isra pada malam hari, Asra bi abdihi lailan, itu terjadi pada malam hari. Pada malam orang semua sudah istirahat dan tidur. Nah, itu walaupun mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong kepada mereka, dulu mereka panggil itu Al-Amin karena terkenal karena kejujuran dan kebenaran kata-katanya. Nah, sekarang mengapa mereka tidak percaya? Ya. Lalu mereka tidak percaya itu Isra Mi'raj itu, orang kafir itu. Justru itulah menjadi bahan olok-olok mereka. Nah, sekarang kalau memang kau naik ke langit, coba sekarang di hadapan kami ini. Ya, karena mereka kan waktu itu ceritanya kan berkumpul di Ka'bah.
tokoh-tokoh. Maka Rasulullah pun karena mengira itu masalah-masalah yang disampaikan kepada umat, itu masuk ke dalam majelis itu. Disitulah mereka menghakimi Rasulullah SAW dengan tuntutan-tuntutan itu. Itulah salah satu tuntutan mereka. Kalau di riwayat-riwayat dikatakan sekarang buatlah tangga, sulam tangga ya, ke langit, maka kami saksikan engkau manjat ke langit. Seperti itu yang mereka minta. Ya, kalau Isra Mi'raj kan itu cerita Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa beliau berjalan dan naik ke langit. Mereka nggak percaya. Mereka ingin menyaksikan langsung. Bahkan menyaksikan Allah dan malaikat duduk bersama mereka. Nah, itulah yang mereka minta.